Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. teman-teman, kembali lagi di YouTube Wila Basari Official. Kali ini Wila bakal ngajak diskusi siang-siang tapi santai alias ngopi santai, yaitu ngobrol pintar tapi tetap santai dengan wawancara narasumber yang berbeda-beda, tentunya berkompeten di bidangnya. Nah, kali ini siapa narasumber kita? Udah ada nih di sebelah saya. Oke, saya sapa dulu ya narasumber kita. Halo Bu Nur ya? Ibu Nur Bu Aziza. Nura boleh. Iya. Iya, boleh. Iya, apa kabar Bu Nur Aziza? Selamat Bu Nura. Iya. Gimana Teh Wila, sehat? Alhamdulillah. Oke, Bu Nur Aziza, boleh perkenalkan terlebih dahulu sambil menyapa teman-teman virtual, mungkin lagi menonton video ini gitu kan, dengan menyebutkan nama lengkap dan juga profesi Ibu saat ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu nanti buat yang menyimak ya, teman-teman virtual yang bersama bareng dengan Teh Wila juga. Perkenalkan di sini saya perkenalkan nama dulu ya. Ya, saya dengan Nur Aziza, biasanya dipanggilnya dengan Ibu Nura. Kebetulan profesi saya saat ini salah satunya sebagai dosen di salah satu politeknik ya, politeknik swasta di Bandung. Dan saya pun mengajar di salah satu sekolah ya, sekolah SMK khusus untuk produktif di perkantoran. Begitu sih Teh Wila ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk mengajar, ya sebenarnya saya sudah cukup lama sih ya berkecimpung di dunia pendidikan dari mulai tahun 2011. Wow. Ya, dari 2011 ya mungkin sekitar 9 tahun ya, 9 tahun. Ya, 9 tahun. Awalnya memang dari jabatan struktural dulu gitu, dari ketua prodi. Lalu memang sambil mengajar karena memang itu merupakan salah satu fungsinya, yaitu tetap di bidang pendidikan ya, kita sambil mengajar. Seperti itu paling Teh Wila ya. Oh iya, oke. Wah, luar biasa banget ya, pengalamannya udah asam makan garam banget ya, udah 9 tahun, udah lama banget. Oke, Bu Nura, saya lanjut ke pertanyaan ya Bu ya. Bagaimana sih cara Bu Nura menyampaikan materi di dalam kelas agar mahasiswa tuh nggak jenuh, nggak ngantuk, nggak suntuk? Nah, bisa coba di sharing-sharing. Oke. Ya, sebenarnya kalau untuk mengajar ya, kebetulan saya ini mengajarnya di bidang etika profesi. Mungkin di beberapa ya Teh Wila juga sempat mengetahui lah ya nama mata kuliah tersebut ya, gitu. Saya sekarang ini kan home base-nya di jurusan perhotelan ya. Sebelumnya ini saya home base-nya di program studi sekretaris atau basicnya lebih ke administrasi perkantoran. Jadi memang basicnya pengajaran yang saya lakukan lebih banyak di bidang administratif dan perkantoran. Jadi kebanyakan berbau-bau dunia pekerjaan secara langsung, praktek gitu ya, maupun misalnya etika-etika yang banyak berkaitan dengan karakter pegawai. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika saya mengajar, saya lebih banyak memberikan sharing ya, sharing learning. Sharing learning ini maksudnya adalah kita memberikan bahasan yang disesuaikan dengan dunia sehari-hari, karena notabene-nya saya ini dulu belum langsung terjun ke dunia pendidikan. Sebelumnya saya seorang pegawai, jadi secara nggak langsung kita punya bekal ya, buat bekal untuk diberikan kepada mahasiswa maupun siswa juga yang saya ajar, bagaimana sih kondisi kalau kita mau kerja itu secara langsung seperti apa. Karena ketika kita mau melakukan pengajaran, kalau kita tidak tahu fakta di lapangan, itu akan ambigu nantinya gitu. Nanti si mahasiswa atau siswa ini mereka pasti menanyakan, kalau misalnya nanti mereka lulus, mereka kerja, saya harus seperti apa sih? Nah, itu biasanya saya lebih banyak mengedepankan sharing-sharing kenyataan di lapangan seperti apa, dan akhirnya mereka melakukan praktek sesuai dengan kenyataan di lapangan tersebut, dan itu lebih mudah membuat mereka
terserap ya, terserap materinya dibandingkan kita hanya textbook. Kalau textbook ini sulit untuk dicerna oleh siswa ya maupun mahasiswa. Seperti itu, Tewila. Oke, jadi memang betul ya kalau administrasi itu lebih banyak sharing lebih ke kasusnya aja, apa sih yang lagi istilahnya dipermasalahkan gitu. Jadi biar ada solusinya gitu ya Bu ya. Jadi Seperti itu. Ya bisa saling diskusi dan juga saling belajar juga dari kasus itu gitu. Jadi sharing ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seiring berkembangnya zaman ya Bu, perkembangan teknologi kan dan ilmu pengetahuan sekarang kan makin canggih, makin modern. Nah, terus lantas bagaimana cara dalam mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut? Ya, kebetulan kalau untuk saat ini saya lebih banyak mengembangkan materi di etika profesinya. Jadi ketika sebelumnya saya ini etika profesinya sekretaris, lanjut ke etika profesi perkantoran, lanjut ke perhotelan, itu pasti berbagai bidang yang berbeda, namun konteksnya sama. Bagaimana caranya mereka beretitut, kan sebenarnya seperti itu ya. Bagaimana caranya mereka beretitut di lingkungan masyarakat gitu, khususnya setelah mereka lulus di dunia kerja. Nah, biasanya salah satu cara mengembangkan inovasi di sini adalah biasanya para mahasiswa yang saya ajar ini sekarang kita tidak melulu bahwa dosen mengajar hanya dosen mengajar ke mahasiswa, tapi sekarang mahasiswa diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai inovasi. Inovasinya misalnya, Bu, apakah saya boleh praktek langsung ke tempatnya? Contohnya saja misalnya anak-anak perhotelan. Anak perhotelan ini tidak bisa kita berikan cara beretitut hanya di kelas saja, makanya kita langsung datang ke hotelnya, lalu misalnya mereka langsung praktek bagaimana menjadi front office, mereka menjadi F&B service, bahkan mereka praktek atau hanya sekedar sebagai door girls juga ya, atau pembuka pintu pun itu ada attitude-nya. Jadi memang yang kita lakukan ini adalah praktek langsung terjun di lapangan, dan mereka melakukan inovasi-inovasi dengan cara misalnya ketika praktek, Bu, kayaknya kurang ya gitu, kurang yang saya lakukan, saya mau rubah nih bahasanya menjadi seperti ini gitu. Misalkan tata cara bertelepon, walaupun ada aturannya, pasti mereka pun melakukan inovasi dengan mengubah intonasi gitu ya. Intonasi mereka yang biasanya kan kalau ngobrol ke rekan kerja seperti apa, ke sesama teman juga kayaknya ngobrol masih seperti biasa saja gitu. Nah, ketika nanti mereka praktek atau mereka melakukan berbagai praktek etika profesi ini, mereka merubah gaya intonasi mereka, merubah cara penampilan mereka yang mungkin biasanya tomboy, mereka rubah gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan di mata kuliah ini sebenarnya gitu. Dan misalnya di sekretaris ini lebih banyaknya kita mengembangkan inovasinya di bidang PR ya. PR, mungkin orang rata-rata mengenal dengan humas. Nah, tetapi sebenarnya humas ini kan merupakan pintu utamanya sebuah perusahaan ya. Jadi orang akan menilai citra itu dari PR-nya, humasnya maupun dari sekretarisnya. Nah, itu yang akan mereka lakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, observasi langsung, praktek langsung di tempatnya, dan mereka sehingga ketika nanti PKL mereka sudah terbiasa gitu. Dan justru yang saya lihat, mungkin karena saya basicnya berada di lingkungan vokasi ini kan langsung terjun ya, skill dan praktek itu gitu. Jadi 30% teori, 70% praktek. Otomatis mahasiswa maupun siswa yang saya ajar pun lebih fokus di bidang 70% praktek tersebut. Jadi mereka lebih banyak terasah di skillnya, seperti itu, Tewila. Oke, jadi untuk mengembangkannya lebih ke praktek ya, karena pada saat terjun ke dunia lapangannya untuk khusus perhotelan dan sekitar dan sebagainya itu lebih mengandalkan skill untuk prakteknya, begitu ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu, untuk kedepannya nih, harapan seperti apa sih yang Bu Nura inginkan sebagai dosen, khususnya dalam dunia pendidikan? Ya, sebenarnya ini harapan dari saya sendiri mungkin ya sebagai dosen. Dosen itu pendidik, sekarang kan banyak aturan berubah-berubah ya, mungkin di luar bidang pengembangan pendidikannya itu sendiri. Yang saya harapkan tidak banyaknya aturan yang intinya aturan dari kementerian
seperti sekarang lagi model musimnya kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, saya harap sih sebenarnya sistem sosialisasinya lebih terbuka gitu. Jadi yang diharapkan dari dunia pendidikan itu tidak terburu-buru ketika mengeluarkan yang namanya suatu kebijakan ya. Itu akan sulit buat kami para dosen menerjunkan secara langsung bagaimana sih gitu secara prakteknya, apalagi kalau bagi kampus-kampus yang belum siap gitu. Kalau kampus negeri mungkin kan mudah ya, tapi kalau kami kampus swasta kan belum tentu dapat mengaplikasikan secara langsung yang namanya kampus Merdeka Belajar, itu salah satunya. Lalu kalau sekarang lebih banyak mahasiswa itu disuapi Iya, tapi betul. bukan mereka yang menyuapi gitu. Nah, ini yang diharapkan itu sebenarnya mungkin ketika penerimaan dari awal itu ada yang namanya bagaimana mengedukasi mereka untuk lebih kritis, tapi kritis secara logikanya gitu ya, tidak kritis. Iya, betul. Karena sekarang zaman milenial rata-rata mereka lebih doyan kritis, tapi mereka tidak mau disuap ya, mereka tidak mau menyuapi. Mereka tidak mau belajar langsung, tapi mereka pengennya disuapi secara terus-menerus ya. Pada akhirnya ketika bekerja banyak justru ya sekarang mahasiswa sekarang lebih mengandalkan, kalau saya lulusan S1 saya pengen gaji besar, kalau saya lulusan S2 nggak dapat kerja saya berarti harus kuliah S3. Sebenarnya konteksnya kan bukan seperti itu ya, tapi ya, bagaimana caranya saya punya skill yang bisa saya asah buat saya bisa terjun ke dunia kerja gitu. Nah, kalau buat kami sih sebagai dosen atau tenaga pendidik ya lebih kepada kebijakan-kebijakan yang memang terkadang tidak terlalu terburu-buru ya. Kami harap sih bisa disesuaikan gitu antar lini gitu. Jadi baik kampus negeri, kampus swasta itu saling bersinergi. Ya khususnya juga buat kesejahteraan dosen ya. Oh iya, karena betul. sebagai pendidik sekarang khususnya saya mengajar di dunia dosen dan di guru. Saya lihat peraturan lebih sulit sebenarnya kalau di dosen, harus penelitian, pengabdian, sedangkan guru tidak gitu ya. Mungkin siapa tahu kedepannya ada keseimbangan. Oke. Gitu. Jadi pendidik itu sama-sama optimal lah gitu untuk mengembangkan tridharma, paling seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi intinya harapannya itu dengan adanya menggalakkan Merdeka Belajar ini, tapi prosesnya itu implementasinya itu secara bertahap ya, tidak terlalu buru-buru, karena semuanya juga butuh proses. Semuanya juga pendidik, baik pun itu tingkat guru atau dosen juga semuanya harus istilahnya saling beradaptasi dengan adanya Merdeka Belajar ini yang digalakkan oleh Mas Menteri itu ya Bu ya. Oke. Kalau begitu cukup sekian untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bu Nura sudah meluangkan waktunya untuk sekedar ya ngobrol santai dengan saya gitu kan ya dalam konten channel YouTube saya, yaitu dengan tema bagaimana menjadi dosen yang kreatif, inovatif, dan visioner. Oke, Bu Nura, semoga sukses di bidang profesinya ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih Mbak Wila ya, terima kasih. Sukses, sehat selalu. Amin. Iya, untuk teman-teman yang lagi nonton di acara channel YouTube saya, semoga bisa memberikan manfaat dan juga bermotivasi dan menginspirasi khususnya di dunia kependidikan. Seperti itu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, kembali lagi di channel Wila dalam acara Ngopi Santai, yaitu ngobrol pintar tapi tetap santai. Kali ini ada dua narasumber yang mempunyai profesi yang sudah mumpuni di bidangnya. Siapa saja? Yaitu ya kita sapa aja dulu yuk. Halo Pak Sidik. Halo Bu Wila. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Kemudian kita sapa lagi narasumber yang kedua. Oke. Halo Pak Hendy. Halo. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa lancar ya Pak?
Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah. Oke, boleh nih perkenalan terlebih dahulu nih dari Pak Sidik dulu ya. Untuk sambil nyapa teman-teman virtual mungkin yang lagi nonton video ini dengan menyebutkan nama lengkap kemudian profesi Bapak saat ini. Dimulai dari Pak Sidik, nanti seterusnya nanti Pak Hendy. Silakan. Halo, nama saya Muhammad Sidik Abdul Wahid. Kurang lebih profesi saya sebagai dosen itu sudah 3 tahun. Oke, mangga Pak. Masih ini mau Sudah. lanjut lagi udah. Oke. Udah. Mangga Pak Hendy bisa perkenalan. Oh ya, baik. Nama saya Hendy Suhendi. Profesi saya dosen. Kalau untuk lama bekerja lumayan dari tahun 2004 ya. Hampir 16 tahun Bapak saya bergelut di bidang pendidikan, khususnya di dunia pendidikan tinggi. Terima kasih. Iya Pak, oke. Kalau Pak Sidik, kalau boleh tahu itu dosen bidang prodi apa ya Pak? Saya ada di prodi teknik mesin. Kalau mata kuliahnya apa saja ya Pak yang diampu? Yang sudah pernah saya ajar itu perawatan mesin, meteorologi industri, proses produksi, sama menggambar teknik. Oke. Kalau Pak Hendy sendiri Pak, dosen di bidang prodi apa, kemudian mengampu mata kuliah apa saja Pak? Ya, kalau saya di prodi di bidang teknik informatika, kebetulan saya mengajar di mata kuliah algoritma pemrograman, sistem informasi geografis, interaksi manusia dan komputer, yaitu, dan sistem informasi grafika komputer. Oke, berarti kalau Pak Sidik lebih ke permesinan, kalau Pak Hendy lebih ke informatika. Oke, kita lanjut ke pertanyaan inti ya Pak ya. Dimulai dari Pak Sidik dulu. Nah Pak, bagaimana nih cara Pak Sidik menyampaikan suatu materi di dalam kelas supaya tuh mahasiswa tuh nggak jenuh, nggak ngantuk, nggak bete, itu gimana Pak? Yang saya terapin sih lebih ke student learning center ya. Jadi pembelajaran yang berbasis kepada mahasiswa itu sendiri. Saya memberikan materi dasar dan membuat mereka untuk presentasi. Jadi mereka bisa mencari sumber-sumber dari yang lain dan mereka presentasikan. Jadi kelas kami itu lebih ke kelas diskusi, bukan yang satu arah saya mengajar saja mereka mendengarkan, enggak. Oke, jadi lebih ke presentasi biar adanya interaktif dari mahasiswa itu sendiri gitu ya Pak ya? Itu lebih Biar lebih diskusi. hidup gitu Mbak kelasnya. Oke, pertanyaan yang sama untuk Pak Hendy seperti apa Pak? Ya, sebenarnya hampir sama juga pada saat kita memberikan suatu materi. Satu ada pemaparan materi, artinya pemaparan materi juga memberikan suatu interaksi ya, artinya supaya nanti si mahasiswa tidak terlalu jenuh dan sehingga kita memberikan suatu pertanyaan dan mahasiswa memberikan suatu jawaban dari setiap materi yang diberikan. Ya, yang kedua ya salah satunya tadi presentasi. Nah, presentasi inilah memberikan suatu motivasi kepada mahasiswa untuk menggali dari setiap bidang atau materi kuliah yang dipelajari. Nah, yang ketiga adalah review dari setiap materi yang kita berikan sehingga apa yang diberikan itu benar-benar bisa diterima oleh mahasiswanya dan mereka bisa mengerti apa yang kita pelajari dari pertemuan 1. Biasanya review itu Bapak saya berikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14, sehingga materi yang diberikan itu benar-benar dipahami oleh si mahasiswanya. Oke, adanya review Ya. biar lebih mengingat kembali gitu ya. Ya. Benar-benar lebih mateng gitu ya materinya tuh, biar menghadapi UTS atau UAS tuh dia bisa gitu kan ya Pak. Oke, Ya. pertanyaan yang kedua dimulai dari Pak Sidik dulu ya. Seiring dengan berkembangan zaman ya Pak, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu semakin canggih, modern. Nah, lantas bagaimana sih cara dalam mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut Pak? Pak Sidik silakan.
Ya, kami mulai dari, karena materi kan selalu berkembang ya Bu, perkembangan zaman itu, apalagi di teknik mesin juga mengikuti teknologi-teknologi terbaru. Ya, karena itu materi dasar yang saya berikan, saya minta untuk mahasiswa itu mencari lagi materi tambahan di luar kelas, kayak searching kah atau apakah, biar nanti kita diskusikan bareng-bareng. Karena saya juga tidak hanya mengajar, jadi saya juga kan praktisi Bu di bidang engineering manufaktur. Ya, kami coba sampaikan apa yang coba saya punya, yang sudah saya punya, saya berikan ke mahasiswa dan kita saling interaksi. Oke, jadi searching ya, banyak searching ya, yang terbaru nih apa Banyak nih? searching, Ya, iya, dan pengalaman di dunia kerja juga. iya betul. Oke, pertanyaan sama untuk Pak Hendy seperti apa Pak? Ya, kalau di dunia informatika sudah jelas ya perkembangannya lebih cepat lagi. Jadi setiap materi yang saya berikan, kebetulan ada beberapa materi kayak informasi geografis, algoritma, nanti diimplementasikan dalam hal praktikum. Gitu. Jadi ini dari inovasi-inovasi ini diberikan praktikum dan mereka dibuatkan satu project ya. Projectnya ya ada bisa project kecil, sedang dan besar gitu ya. Nanti di terakhirnya project yang lumayan cukup besar. Jadi sehingga pada saat mereka melakukan pembelajaran, artinya ada satu sisi teoritisnya, ada satu sisi prakteknya. Nah, praktek inilah yang nanti bisa diterapkan mereka setelah lulus ya. Artinya setiap materi yang diberikan itu harus ada implementasinya. Nah, implementasi atau inovasi-inovasi yang mereka lakukan adalah dalam hal membuat programming atau dalam hal membuat sistem ya di dalam setiap mata kuliah yang saya berikan. Oke, jadi harus ada implementasi perkembangan dari ilmu itu ya Pak, untuk programming ya. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir ya dari Pak Sidik dulu. Untuk kedepannya nih Pak, harapan seperti apa sih yang Pak Sidik inginkan sebagai dosen dalam dunia pendidikan? Sebagai dosen ya Bu ya? Iya. Kan targetnya berarti mahasiswa ya? Iya. Iya. Sebagai Ya. dosen ya. Iya. Ya, harapan saya sih sebenarnya yang saya inginkan itu di dunia pendidikan itu lebih ke penjurusan mahasiswanya, jadi lebih fokus gitu. Oh. Jangan mahasiswa itu jangan kan yang saya lihat ya Bu ya, mata kuliah yang mahasiswa pelajari itu terlalu banyak Bu. Jadi kadang yang seharusnya nggak perlu di jurusan itu dipelajari juga. Jadi ya maaf nih misalkan teknik gitu, akhirnya cuma tahu kulitnya aja, dia nggak menguasai skillnya gitu. Kenapa nggak lebih dijuruskan biar gimana caranya lulusan ini kepake gitu di dunia kerja. Jadi kan skillnya sebenarnya yang harusnya ditingkatkan, nggak cuma dasar-dasarnya aja atau apa. Iya. Oke, jadi apa ya yang diharapkan sih jadi lebih sesuai dengan jurusannya gitu. Jadi jadi lebih fokus gitu ya si mahasiswa tuh fokus menggeluti di dalam bidangnya gitu. Terutama misalnya kalau Bapak itu ke mesin gitu ya, permesinan gitu ya. Oke, kalau untuk Pak Hendy dengan pertanyaan sama itu kedepannya harapan yang Bapak Hendy inginkan di dunia pendidikan itu seperti apa? Harapannya mungkin dari pengalaman saya juga, karena saya juga sebelum masuk ke dunia pendidikan masuk juga ke dunia industri ya, bekerja di perusahaan IT. Ini yang pernah saya rasakan, sehingga makanya di setiap permata kuliahan yang saya berikan itu ada satu proyek-proyek yang mereka kerjakan, sehingga visi saya adalah bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti materi atau kuliah yang saya berikan itu mengerti, sehingga mereka dan bisa mengerjakan proyeknya, sehingga setelah keluar dari dunia pendidikan mereka bisa bersaing dalam hal dunia pekerjaan, artinya punya soft skill dan hard skill yang mumpuni, sehingga bisa bersaing di dunia kerja pada saat mereka setelah lulus di kampusnya ya. Itu yang nanti
saya harapkan mereka mempunyai kemampuan dan keahlian. Makanya pada saat kita memberikan perkuliahan itu yang ditekankan adalah baik dari soft skill maupun hard skill-nya, sehingga mereka bisa terjun di dunia industri dengan mempunyai bekal yang mumpuni. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi pada intinya harapannya itu lebih mempersiapkan mahasiswanya itu, lulusannya itu untuk siap bersaing ya. Siap bersaing. Ya. Jadi bagaimana caranya mencetak mahasiswanya itu untuk siap lebih unggul gitu kan ya. Jadi biar bisa mereka itu pada saat lulus itu udah siap untuk di dalam dunia kerja seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya, Ya, baik. Kebetulan yang tadi itu pertanyaan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih nih buat Pak Sidik, buat Pak Hendy sudah mau menjadi narasumber saya pada hari ini gitu ya. Pak Sidik mungkin sekarang udah lagi di kampung halaman ya Pak ya. Pak Hendy mudik juga nggak Pak? Nggak boleh ya Pak? Nggak boleh mudik, masih Nggak di Bandung. boleh mudik, tapi asal asli di mana Pak? Cianjur. Oh di Cianjur. Asli Cirebon tapi sudah orang Cianjur ya. Oh Cirebon, oke. Tapi Iya, kamu dekat udah Cianjur. di Bandung ya Pak ya? Ya, masih di Bandung. Oh, berarti Pak Sidik ini masih selamat tuh sebelum tanggal 6. Udah Belum pergi ke kan? Tegal. Iya, oke baik. Oke, Pak Sidik, Pak Hendy semoga semakin sukses di dalam bidang profesinya ya Pak ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan inspirasi dan juga memotivasi khususnya di dunia pendidikan. Untuk itu, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, saya pamit ya Pak ya. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi di channel YouTube Wila Basari Official. Nah, masih tetap dalam konten yang sama, yaitu dalam konten ngopi santai, ngobrol pintar tapi tetap santai. Nah, temanya juga masih sama, yaitu bagaimana cara menjadi dosen yang kreatif, inovatif dan juga visioner. Nah, kali ini sudah ada narasumber kita, yaitu salah seorang tenaga pengajar atau dosen yang sudah mumpuni di bidangnya. Siapa dia? Kita langsung aja sapa yuk. Halo Ibu Isni. Ya, halo. Iya, Ya, Bu Isni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Isni, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Wila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Puasa lancar ya Bu ya? Insyaallah. Insya Allah ya Bu ya. Oke, boleh Bu perkenalkan diri dulu nih sambil nyapa teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton di acara channel saya dengan menyebutkan nama lengkap dan juga profesi saat ini. Silahkan. Ya, halo. Oh, mana ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini teman-teman Bu Wila di channelnya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya perkenalkan, nama saya Isni Anissa Kuswati, saya dosen di SMP Pemalang mengajar mata kuliah pemrograman yang PHP, Java, dan juga Python. Oke, mata kuliah pemrograman. Pemrograman berarti lebih ke prodinya teknik informatika, betul ya Bu ya? Iya. Sudah berapa lama Bu berpengalaman jadi dosennya? 9 tahun ada. Ya, 9 tahun. Oke. Luar biasa ya. Itu di mana aja tuh Bu? 9 tahun itu Bu. Pernah mengajar di universitas mana atau di kampus mana atau di sekolah mana gitu? Di Piksi, di Sangga Buata pernah, ya LB aja kalau di Sangga Buata. Oke. Kalau sekarang di
di mana? Di STT Mandala. Oke. Baik, Bu Isni, saya ingin bertanya sedikit ya Bu ya. Bagaimana sih cara Bu Isni menyampaikan suatu materi di dalam kelas supaya mahasiswa tuh nggak merasa kejenuhan gitu Bu? Iya. Kalau saya sih karena prakteknya jadi lebih banyak mempraktekkan pemrograman gitu. Tapi sebelumnya pasti diajarkan dulu konsepnya gitu. Nah, konsepnya itu biasanya saya menyiapkan video yang berupa video interaktif yang membuat mereka lebih memahami gitu ya teorinya dibandingkan saya bicara atau menggunakan papan tulis, menulis gitu. Ya tidak memungkinkan ya untuk mata kuliah saya untuk seperti membuat tulisan nulis terus gitu ya, bahkan slide-slide yang berisikan tulisan gitu ya tidak memungkinkan, paling tulisannya kode-kode program gitu. Jadi ya memang lebih banyak ke menjelaskan langsung terus memberikan gambaran-gambaran tentang konsepnya ya supaya terbayang lah ya, karena informatika itu harus logika ya, harus logikanya harus buka, harus dimengerti baru mereka mempraktekkan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, seiring dengan berkembangannya zaman nih, teknologi itu kan semakin canggih, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang dengan pesat, modern ya. Lantas bagaimana sih cara mengembangkan suatu materi mata kuliah tersebut, Bu? Saya sih banyak memberikan contoh-contoh kasus yang berkenan dengan yang ada, yang real gitu ya di dunia nyata. Jadi ya dalam pemrograman kan itu seperti membuat produk ya, teknologi dan produknya tentunya harus kebayang sama mahasiswa bahwa saya itu bikin aplikasi itu bermanfaat bagi masyarakat. Manfaatnya apa? Ya harus terasa gitu. Apa gitu. Saya diberikan contoh yang sesuai realnya di masyarakat butuh apa sih gitu. Jadi ya memberikan contoh aja yang sesuai gitu. Jadi terbayang sama mereka informatika atau program yang itu manfaatnya apa. Oke, jadi dengan memberikan suatu contoh yang memang lagi real pada kenyataannya, lagi mungkin ilmu itu lagi ngehits sekali ya Bu ya. Jadi biar terbayang oleh mahasiswa tersebut gitu kan Bu ya. Jadi lebih banyak memberikan contoh-contoh secara di lapangannya gitu kan Ibu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Nah, untuk kedepannya nih, harapan seperti apa sih yang Bu Isni inginkan khususnya untuk selaku dosen ya di dalam dunia pendidikan? Tentunya ingin kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang, kebutuhan di pendidikan masyarakat. Masih yang masyarakat butuhkan dalam aplikasi yang akan dibuat. Kemampuan mahasiswa dalam membuat program itu sekarang lagi dibutuhkannya apa gitu, bahasa pemrograman apa, mampu membuat apa, mampu menyelesaikan masalah di dunia IT seperti apa, itu yang sangat dibutuhkan sekarang. Jadi bukan hanya konsep terus, tapi juga kita di praktek yang real sesuai dengan nanti mereka kenyataannya di masyarakat gitu, di dunia kerja. Nah, tentunya pasti butuh materi ilmu yang tidak hanya IT terus ya, karena pasti ada pendukung yang lain. Contoh misalkan kayak mungkin ada ilmu bagaimana public speaking atau psikologis apa ya, untuk membuat mereka itu jadi orang yang punya percaya diri, bisa berkomunikasi. Kan nanti komunikasi kan tidak selalu dengan komputer, tapi juga dengan manusia, misalnya dengan klien gitu ya, dengan atasan atau dengan rekan gitu kan itu sangat dibutuhkan. Dan juga mungkin yang lainnya yang berkenaan dengan bisnis dan sebagainya, karena tidak selamanya mereka menjadi pegawai. Ya harapannya kan mereka menjadi pengusaha yang bisa memberikan perspektif mengerti tentang dunia bisnis, dunia industri dunia. Iya betul.
Ya, jadi pada intinya lebih ke ini ya Bu ya, apa sih namanya, mengembangkan hard skill dan juga soft skillnya seperti itu ya Bu ya. Jadi mempersiapkan mahasiswa itu apa sih namanya, sudah siap untuk apa ya, menjadi mahasiswa yang berkompeten dan juga sudah siap bersaing unggul di dalam dunia kerja, baik itu dunia kerja ataupun mahasiswa tersebut pada saat sudah lulus kuliah dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Isni atas waktu luangnya. Mungkin sekarang ingin melanjutkan aktivitas kembali, silahkan. Maaf nih Bu, sebelumnya saya mengganggu nih ya. Pagi-pagi udah diajak ngopi-ngopi gini, ngopi yang nggak ada kopinya, alias lagi puasa. Iya, ngobrol-ngobrol santai. Oke, kalau begitu terima kasih, sukses selalu Bu Isni di bidang profesinya. Mungkin untuk teman-teman semua yang lagi menonton dimanapun itu berada, semoga bisa memberikan manfaat, memotivasi dan juga menginspirasi. Oke, kebetulan ini ada dosen, ada lagi yang mau bergabung dengan kita untuk ini. Mungkin bisa Bu Isni boleh mau live duluan nggak apa-apa, nanti saya dilanjut dengan pembicara pemateri yang narasumber yang lain. Oke, terima kasih Bu Isni. Ya, terima kasih Wila dan teman-teman di channel YouTube-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Wila juga sukses. Ya, saya mohon pamit pada kegiatan yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Oke, kita admin. Iya, ini sudah join ya, Bu Tari. Ya, Mbak. Iya, halo gengs. Kalau tadi itu kita kedatangan narasumber dari dosen Universitas Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung, yaitu dengan Bu Isni. Nah, sekarang ada lagi nih narasumber yang gak kalah menariknya, gak kalah luar biasa lah ya, karena beliau ini merupakan salah satu dosen di salah satu universitas yang berada di Lampung dan juga tentunya sudah mumpuni di bidangnya. Siapa dia? Sudah ada di sebelah saya. Halo Bunda. Halo Ibu Tari. Maaf ya saya. Halo. Iya. Ibu Tari. Gimana Bu? Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Oke, boleh Ibu Tari memperkenalkan dirinya, sekalian menyapa nih teman-teman virtual yang mungkin lagi nonton di channel YouTube saya dengan memperkenalkan nama lengkap dan kemudian menyebutkan profesi saat ini. Silakan Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Iya. Di sini saya namanya Gustiari Kurnia Amanta. Saat ini saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Lampung. Sekitar sudah hampir 5 tahun sih ngajar di sana. Terus apalagi ya? Oh ya, bidang keilmuannya ilmu pemerintahan. Jadi kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik gitu. Gitu. Wah, udah lumayan lama juga ya, 5 tahun di sana ya. Ini Iya. kebetulan di Lampung itu lumayan jauh juga. Oke. Sedikit bertanya ya Bu, bagaimana sih cara Bu Tari menyampaikan suatu materi di kelas supaya mahasiswa tuh nggak mengalami kejenuhan gitu? Kalau saya sih biasanya ya, jadi kalau di awal-awal perkuliahan itu masih menyampaikan materi, biasanya sampai pertemuan ketiga itu masih menyampaikan materi aja gitu. Setelah itu sih biasanya kami udah buat grup diskusi, jadi semua mahasiswa nanti bisa presentasi di situ. Jadi tiap minggunya itu presentasi dan diskusi secara langsung gitu. Jadi
materi textbook terus gitu biasanya. Nah kalau sekarang kan online ya, Iya online betul. ya. Jadi sama juga sih. Jadi kayak gini nih, bisa tatap muka juga tetap kayak gini, bisa lewat Zoom atau Iya. bisa lewat kalau kami pakai Pada gitu. Oke, jadi lebih banyak ke diskusi interaktif gitu ya Bu ya, melalui dengan adanya Iya. kelompok presentasi gitu ya Bu ya, sesama mahasiswanya, jadi lebih dipacu untuk berinteraksi satu sama lainnya, begitu ya Bu ya? Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Seiring dengan perkembangannya zaman ya Bu ya, teknologi, ilmu pengetahuan itu berkembang semakin pesat dan juga semakin modern. Nah, lantas bagaimana sih cara Bu Tari mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut? Ya, jadi sekarang itu kan kita udah nggak bisa lagi make yang namanya buku-buku zaman dulu gitu. Ya, Artinya setiap buku aja pasti ada perbaruannya, cetakannya atau apanya gitu. Karena di bidang ilmu aku kan lebih ke sosial gitu kan, ilmu sosial dan ilmu politik, dan itu terus dinamis gitu, berkembang terus setiap hari, setiap zaman gitu kan. Jadi nggak bisa kita pakai metode yang lama atau bahan-bahan yang dari lama gitu. Jadi sekarang sih yang lebih diakui dan banyak itu referensi kita adalah dari jurnal gitu. Jadi banyak kan kita ngambil materinya dari jurnal-jurnal ilmiah gitu. Oke, jadi pada intinya kita harus mengupdate ya, update ilmu gitu ya Bu ya, karena nggak melulu kita ilmunya berpaku pada kalau dulu apa ya, buku babon gitu ya, enggak ya Bu ya, tapi itu berkembang gitu ya Bu ya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, untuk kedepannya nih, harapan seperti apa sih yang Ibu Tari inginkan selaku dosen ya untuk dunia pendidikan? Harapan yang pasti sih semoga dunia pendidikan kita semakin lebih baik gitu kan. Yang pertama sih dari kesejahteraan dosennya juga gitu kan, siapa tahu bisa lebih baik lagi. Terus yang kedua mungkin gini, kalau saya kan kebanyakan saya kan ngajarnya di universitas swasta gitu ya. Jadi harapan saya sih mahasiswa itu benar-benar untuk menuntut ilmu gitu loh. Jadi nggak ada lagi gitu mahasiswa tuh yang cuman sekadar mau dapat ijazahnya aja gitu. Jadi benar-benar ilmunya juga dicari gitu. Iya. Oke, jadi harapannya lebih ke bagaimana untuk dari pemerintah untuk kesejahteraan tenaga pengajar itu sendiri, dan juga untuk mahasiswanya kalau bisa sih kuliah itu bukan sekedar mengejar ijazah, tapi harus betul-betul apa yang ilmu yang didapatkan itu berguna, begitu ya Bu ya. Jadi lebih bermanfaat gitu ya. Jadi kita benar-benar serius gitu kan. Benar-benar begitu lulus ilmu tuh emang bener bukan sekedar apa ya, cuman pada saat kuliah belajar aja ditarapnya gitu kan. Jadi terus bisa melekat gitu kan ya, ilmunya bisa melekat sampai nanti mungkin mereka terjun di dunia kerja. Seperti itu kali ya Bu ya. Oke. Iya benar. Iya Bu Tari, terima kasih banyak nih Bu udah mau meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang santai dengan saya. Aduh, saya juga mohon maaf ya Bu apabila mungkin saya sama-sama aktivitasnya. Iya. Saya pagi-pagi udah repot ya, udah udah ngajak Ibu ngopi yang nggak ada kopinya gitu kan. Lagi puasa alias ngobrol pintar santai. Oke, terima kasih Bu Tari. Semoga sukses terus di bidang profesinya ya Bu. Kemudian selalu diberi kesehatan baik Bu Tari dan juga sekeluarganya. Amin. Iya. Amin. Salam juga untuk keluarga di Lampung ya Bu. Jauh ini, saya dari Bandung ke Lampung biasa. Kalau misalnya secara kopi darat saya harus menyeberang pulau dulu, laut dulu. Oke,
Luar biasa sekali untuk pembicara kita satu ini. Ya, baik. Untuk teman-teman yang udah nonton sekilas tadi bincang santai saya dengan Ibu Tari, semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan motivasi dan serta menginspirasi, khususnya di dunia pendidikan. Oke, semuanya, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.